anak-anak Ibu kelas 5A pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan belajar daring kita yang mana biasa kita lakukan. Selamat datang Hani. Silakan dibuka kameranya. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, kita berdoa dulu seperti biasa, yang mana doanya akan dipimpin oleh Luffy. Ayo Luffy pimpin doa. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Luffy. Ya, yang masih tutup kamera Sandi ya. Oke. Seperti biasa, selama pembelajaran berlangsung, kameranya semua dibuka ya anak-anak ya. Oke, Ibu akan presentasi ya supaya semuanya tambah semangat. Kita akan bernyanyi dulu nih. Kita nyanyi. Mana ya ininya ya? Bentar. Oke. Tanahku yang rumahku, di sanalah ku ya, sudah mengisi 28 anak. Sama-sama kita lihat ya. Dipersiapkan bukunya anak-anak tema 9. Disiapkan alat tulisnya semuanya sebelum kita memulai. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang tahu? Langsung saja. Di Bali loh. Ini ada Raka. Raka, iya apa? Ngaben. Iya, Ngaben. Betul, Raka. 100 buat Raka. Lagi. Nah, ini gambar apa nih? Langsung jawab. Nanti diambil sama temannya jawabannya. Lagi ya. Nah, ini buat Sandi deh. Ibu kasih deh. Udah bisa jawab belum? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kalian menguasai yang tertera pada layar ini. Silakan dibaca. Halo? Bisa, Bu. Oke. Suara Ibu tidak terdengar jelas? Terdengar, Bu. Ya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah kalian baca di layar kalian, berarti hari ini kita belajar apa ya yang pertama ya? Penampakan alam wilayah. Wilayah, daratan, dan perairan. Betul, terima kasih. Iklan, betul sekali. Iklannya iklan apa, Nak? Iklan media cetak. Iklan media cetak, betul sekali ya. Baik, oke. Sambil dibuka bukunya, itu ada di halaman pembelajaran 4 ya, Nak ya. Halaman 27. Silakan dibuka bukunya halaman 27. Pengertian kenampakan alam ya. Nah, anak ini bertanya apa sih kenampakan alam? Ada tidak yang tahu apa itu kenampakan alam? Tidak ada di layarnya. Coba silakan dibaca satu orang. Hazel, boleh Nak? Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Terus kali ini adalah salah satu contoh gambar di dataran rendah. Iya. Wilayah daratan. Nah, kamu tahu tidak sih macam-macam kenampakan alam wilayah daratan itu apa saja? Kalau masih asing, silakan dibaca di layarnya. Nah, ya, betul apa betul? Betul. Jalan-jalan mau lihat laut, mainnya di pantai, ya. Betul sekali, sebagai juga objek wisata. Lalu yang berikutnya, ada apa sih yang berikutnya? Siapa yang mau membaca? Dataran rendah, Bu. Ilham, silakan Ilham. Dataran rendah adalah bentang. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dia rata semua ya.
datar, rata ya. Contohnya nih di gambar yang sudah kalian lihat ini ada sawah, ada kebun ya, ada pertanian macam ini lebih sejuk. Betul. Lebih dingin, lebih sejuk ya kalau kita jalan-jalan ke puncak ya. Iya, Bu. Oke, sampai situ bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Lanjutkan. Berikutnya masih tentang dataran, masih tentang daratan. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oriza, Bu. Siapa? Oriza, Bu. Gunung itu bukit. Ya. Oke. Sudah diperhatikan gambarnya baik-baik? Sudah tahu perbedaannya ya? Karena habis ini kita ada tugasnya nih yang akan kita lakukan. Nah, tadi sudah tentang apa tadi yang kita bahas tadi? Coba Ibu mau tanya. Pegunungan, Bu. Dan pantai. Wilayah apa tadi, Aldo? Wilayah Daratan tinggi. Perikanan, transportasi, perikanan, pengairan, dan sebagai sumber tenaga listrik. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada apa di situ? Danau. danau, Bu. Berikutnya ada Rawa, Bu. Rawa, Bu. rawa. Silakan dibaca sendiri saja. Yang keempat ada apa, Nana? Silakan dibaca. Selat, Bu. Selat. Selat sudah pernah dengar yang kita punya banyak selat ya. Ada juga selat Bali ya. Oke, lanjut. Diingat ini istilah-istilahnya ya, Nak ya. Yang terakhir, ada apa nih wilayah perairan? Laut. Laut. Ya, 70% dari wilayah bumi itu isinya adalah laut. 30%-nya. Oke, baik. Langsung aja. Tadi kalian sudah memperoleh informasi tentang ketampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Latihan ini ada di Pegunungan, Bu. boleh acak tidak apa-apa, pegunungan. Yang kedua, Dataran tinggi, Bu. dataran tinggi. Yo, yang lain dijawab, ayo. Dataran Yang rendah, Bu. keempat, dataran rendah, betul. Lagi, satu lagi. Gunung, Bu. Nah, kalau misalnya contohnya selat tadi, selat. Ciri-cirinya misalnya seperti apa? Novel. Ada yang bisa bantu Novel, ciri-ciri selat? Saya, Bu. Iya, Bu. Ayo Amel. Satu, misalnya gimana Amel? Yang kedua, ada dihimpit 2 pulau, begitu ya. Masuk ke ciri-cirinya ya. Nah, contohnya misalnya lagi danau. Ciri-cirinya bagaimana danau? Ciri-ciri danau, airnya jernih, Bu. Airnya jernih, apalagi? Danau adalah terbentuk dari air hujan. Dari air hujan. Dari air hujan. Singkat saja nanti ciri-cirinya. Misalnya ciri-cirinya yang satu, berupa cekungan yang sangat luas. Yang kedua, digenangi air. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya singkat-singkat saja. Yang penting kamu paham. Oke? Nah, kalau kita itu tinggalnya di daerah, di wilayah daratan apa perairan anak-anak? Tinggi, dataran rendah? Rendah, Bu. Dataran rendah, Bu. Nah, jadi setiap masyarakat atau setiap orang itu dia beradaptasi. Menyesuaikan diri, adaptasi itu namanya menyesuaikan diri ya, kata lainnya ya. Ya, sumber ekonomi. Itu yang dimaksud dengan adaptasi. Menjunjung nilai-nilai persatuan dan Kesatuan. Iya, jadi nggak berarti menganggap wilayahnya lebih baik gitu ya. Jadi menghina wilayah lain, misalnya kita tinggal di kota. Kota itu tadi dataran apa sih, Sandi? Dataran Ya. Nanti kita tontonnya di belakang. Oke, Ibu akan ambil ya. Kita lihat ya videonya ya tentang pada video kali ini kita akan belajar PPKN tema 9 subtema 1 persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup.
Di dalam masyarakat ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, sebaliknya maupun daerah, dan lain-lain. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan. Kerukunan adalah... Oke, sudah disaksikan tadi videonya. Dari video itu ada yang ingin kalian tanyakan. Tadi sudah disebutkan apa manfaatnya, kenapa harus menjaga kerukunan, kenapa harus bersatu, ya. Tadi dicatatkan anak-anak ya. Ya, kita sudah menyaksikan video tadi ya terkait pembelajaran. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja. Ada di classroom, sebentar ya. Ibu bagikan linknya ya, nak ya. Ibu bagikan di grup ya, nak ya. Ya, Bu. Di grup kelas 5. Nanti silakan kamu buka. Sudah Ibu bagi di grup WA. Nanti silakan dikerjakan kalian mengerjakan. Ada pertanyaan sampai sini terkait tugas? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan. Nah, ada di layar kamu tentang contoh iklan di internet. Pernah lihat tidak di internet ada iklan? Pernah, Bu. Sering ya? Iya, Bu. Ini adalah salah satu contoh iklan di internet. Batik jumputan. Bu. Ada di buku cetak kalian, halaman 166. Silakan dibuka bukunya, halaman 166. Sudah, Bu. 166. Di layar ini juga Ibu akan kasih ya, 166 ya. Kamu boleh juga sambil membuka bukunya. Oke, kita akan sedikit mengenal, mempelajari apa itu batik jumputan. Oke, ini gambarnya. Ini yang dinamakan batik jumputan. Bagus tidak, anak-anak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Iya. Oke, kita baca. Jadi batik jumputan itu apa? Salah satu karya seni rupa Daerah. Atau yang disebut juga dengan batik apa, Nana? Jumputan, Bu. Jumputan. Jumputan itu disebut juga dengan batik apa? Batik ikat celup. Ikat celup. Kenapa dibilang ikat celup? Karena memang cara membuatnya diikat dulu dia, diikat lalu dicelupkan. Gitu ya. Sebenarnya membuatnya sangat simple ya, sederhana. Yang penting kalian step-stepnya kalian jalanin seperti yang ada tertera di buku itu. Tentang batik jumputan. Silakan yang belum kedengeran suaranya siapa ya? Ibu nggak usah panggil. Yang dari tadi diem aja siapa tuh? Biasa ya, Ibu nggak perlu sebut-sebut langsung. Ya, betul seperti itu ya. Oke. Nah, kita sudah kenal yang namanya batik jumputan. Sekarang kita masuk ke activity kita. Jadi kita akan, nah ini alat bahan yang harus kalian siapkan. Di bukunya ada di halaman berapa, Nak? 168, Bu. 168. Dan ini adalah jadwal yang harus kalian apa namanya ya? Yang harus kalian ikuti. Jadi kita akan membuat proyek batik jumputan ini. Nanti kita akan kaitkan dengan iklan ya tadi ya. Oke, bagus sekali. Jadi kita akan melakukan proyek ini selama 5 hari ya, Nak ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti akan Ibu kirimkan juga di grup ya. Ini tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Silakan kesimpulannya dibaca anak-anak. Ada yang tidak kamu setuju pada kesimpulan itu? Persatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar. Menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, Sandi? Bergotong royong siapa, di mana, bagaimana gitu loh. Togar menghormati perbedaan gitu ya. Membersihkan lingkungan bersama-sama.
Mengerjakan Heeh. bersama, Bu. Iya, bermain dengan siapa saja, kan yang di sekeliling kamu hal kecil. Iya kan? Yang kaitannya dengan kepentingan bersama, kepentingan umum. Yang pernah kamu lakukan, misalnya apa? Mengutamakan kepentingan umum. Kita sering nih dengar nih kata-kata mengutamakan kepentingan umum. Coba berikan contohnya. Hal kecil yang pernah kamu lakukan. Selalu membantu keluarga dalam mengerjakan sesuatu, jangan mengutamakan bermain sendiri, Bu. Membantu keluarga, tidak bermain sendiri. Membantu keluarga membersihkan rumah. Iya, tadi sudah. Atar sama Oriza tadi sudah menyebutkan. Nah, Ibu masak telurnya 5, telur bulat 5. Kalau kamu mementingkan kepentingan bersama, berarti kamu ngambil telurnya berapa? 1, Bu. 1. Supaya apa? Supaya yang bagian, Bu. Supaya yang lain kebagian. Betul. Itulah contoh kecil, contoh sederhana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir di kelas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dadah.